Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Segbit 4 akan mewawancarai para siswa pemenang kompetisi Kompas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi sama OSIS Lokatara. Di sini kami dari Segbit 4 akan mewawancarai pemenang kompetisi Kompas 5. Nah, sebelum masuk sesi pertanyaan, mari kita kenalkan narasumbernya. Di sini ada Mbak Graciela Lolita Prasetya Putri. Nah, aku juga mau perkenalan nih. Namaku Angga Wahyu Prasetya dari kelas 7C. Nah, udah kenalkan nama kita semua. Sekarang lanjut ke sesi pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama nih. Mengapa Mbak Graciela suka bahasa Inggris? Apakah suka dari kecil atau gimana nih? Suka pertamanya itu dari SD. Aku lupa gimana ceritanya, pokoknya dikasih tahu bahasa Inggris terus dimasukin les. Habis itu suka karena seru. Jadi keterusan gitu. Iya. Oh, berarti emang suka dari dulu sama bakat sih ya? Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Bagaimana cara Mbak Graciela mengatur waktu dalam melaksanakan belajar bahasa Inggris? Atau juga Mbak Graciela ada bimbingan atau les gitu? Jadi dibikin kayak jadwal, jadi sehari itu apa aja yang harus dilakukan dan harus diselesaikan. Atau udah bikin timernya juga, jadi ketata gitu waktunya. Segini, jam segini nanti ngapain aja, kan ada batasnya gitu. Terus kalau untuk bahasa Inggris kadang iya diikutin les juga buat bimbingan. Jadi biar teratur. Oh, berarti emang bisa gitu ya Mbak ya? Dibantu dari orang tua juga. Iya Mbak. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Berapa lama biasanya melakukan belajar atau bimbel bahasa Inggris dan biasanya belajarnya di mana? Boleh dijelaskan dan belajarnya bersama siapa? Kalau untuk bimbingan belajar bahasa Inggris biasanya kadang 2 jam kayaknya, kira-kira 2 jaman itu di tempat les, dibimbing sama guru lesnya. Kadang di privat atau kadang bareng sama teman-teman lain gitu. Oh, lanjut ya Mbak ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya nih. Jadi pertanyaan ini tentang motivasi. Motivasi apakah yang dapat membuat Mbak Graciela menjuarai lomba bahasa Inggris? Dan motivasi dari siapa nih? Kemarin waktu lomba itu motivasinya dari mama sama adik, pokoknya orang tua dan keluarga gitu ya. Jadi disemangati, nanti pasti bisa kok, kamu gak usah takut, kamu pasti bisa, udah berusaha gitu kan. Jadi habis itu ditarget aku harus bisa minimal juara 2, jadi 2 besar gitu, dan akhirnya kesampaian. Oh, bagus ya motivasinya dari orang tuanya dan adiknya. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Apa pesan Mbak Graciela untuk siswa-siswi SMP 5 agar bisa termotivasi untuk belajar dan berprestasi nih? Semua itu berawal dari rajin dan baca. Jadi misalnya kalian rasa males gitu, manusia itu dihilangin, Rek. Terus apa ya? Kalau kalian merasa susah belajar itu dimulai dari baca. Biasanya baca buku ya, bukan baca yang online, maksudnya buku langsung. Bagian novel-novel atau tulisan gitu itu lebih bagus buat kita. Terus nanti kan kayak terlatih untuk baca terus. Habis nanti coba untuk baca buku pelajaran. Terus waktu belajar tuh bersuara keras. Jadi itu bisa meningkatkan cara belajar kita. Dan disiplin. Pastinya disiplin. Karena nanti pasti ada hasilnya. Ya. Nah, buat kalian nih, semua yang sedang menonton wawancara ini, boleh kalian contoh ya tentang motivasi dan semangat belajarnya Mbak Graciela. Untuk kalian semua yang selalu gagal dalam melakukan perlombaan, tetap semangat. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi sama OSIS Lokatara. Di sini kami dari Segbit 4 akan mewawancarai pemenang kompetisi Kompas 5. Nah, sebelum masuk sesi pertanyaan, mari kita kenalkan narasumbernya. Di sini ada aku Gea Divya dari kelas 9E. Aku Bezan Alif dari kelas 8E. Dan aku Angga Wahyu Prasetya dari kelas 7C. Nah, udah kenal kan nama kita semua? Sekarang lanjut ke sesi pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mengapa Mas Gaizan suka fisika nih? Karena saya itu lebih hebat dalam menghitung daripada menghafalkan. Dan untuk Mbak Gea? Kalau aku pada dasarnya emang gak suka membaca sama menghafal. Jadi lebih pilih fisika daripada biologi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana cara Mbak Gea dan Mas Gaizan mengatur waktu dalam melaksanakan belajar fisika? Atau juga Mbak Gea dan Mas Gaizan ada bimbingan les gitu? Kalau saya belajar fisikanya itu di rumah aja dan benternya itu biasanya malam-malam setelah sholat isya.
Kalau aku kan kita ada bimbingan dari sekolah juga, tapi kan nggak cukup gitu kan. Jadi aku juga ada les private di rumah. Jamnya itu ya sore sampai malam ya, dan cuma di waktu weekdays aja. Jadi kita weekend masih bisa refreshing. Oh, itu ya Mbak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Berapa lama biasanya melakukan belajar atau bimbel fisika dan biasanya belajarnya di mana? Boleh dijelaskan ke Mas Gaizan terlebih dahulu? Kalau belajar di rumah saya itu mungkin 3 jam. Tapi kalau bimbel mungkin hanya 1 sampai 2 jam aja. Bimbel fisika di sekolahan. Apakah nggak ada waktu untuk istirahatnya Mas atau untuk main gitu? Ya kalau saya itu sedikit jenuh maka saya akan istirahat lalu belajar lagi. Dan kalau main saya jarang keluar rumah. Jadi saya lebih memilih main HP aja. Oh iya. Untuk Mbak Gea? Aku belajar semampunya aja. Kalau mampu 3 jam ya 3 jam. Kalau mampu cuma 2 jam ya 2 jam. Karena kan nggak mungkin kita belajar seterusnya, jadi stres juga kan. Jadinya ada waktu lah buat kita main. Oh ya. Lanjut lagi ya Mbak untuk pertanyaannya selanjutnya. Jadi pertanyaan ini tentang motivasi. Motivasi apakah yang dapat membuat Mbak Gea dan Mas Gaizan menjuarai lomba fisika? Dan motivasi dari siapa nih? Untuk Mas Gaizan terlebih dahulu. Kalau saya motivasi dari kedua orang tua saya, dan terus bilang bahwa saya itu ikut lomba hanya untuk satu kata, yaitu menang, bukan kalah. Coba Gea. Do the best. Kalau kamu punya tujuan, lakukan yang terbaik. Aku dapat motivasi ini dari membimbing fisika. Oke, bagus-bagus ya motivasinya. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Apa pesan Mbak Gea dan Mas Gaizan untuk siswa-siswi SMP 5 agar bisa termotivasi untuk belajar dan berprestasi nih? Untuk Mas Gaizan terlebih dahulu. Untuk saya, untuk semua siswa SMP 5 tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Karena sesungguhnya setelah kegagalan itu ada kesuksesan. Untuk Mbak Gea. Kalau aku yang pertama lakuin tuh pasti nentuin tujuan dulu. Setelah itu tentuin apa yang mau dilakukan dan lakukan yang terbaik. Udah itu. Nah, buat kalian semua yang sedang menonton wawancara ini, boleh kalian contoh ya tentang motivasi dan semangat belajarnya Mbak Gea dan Mas Gaizan. Untuk kalian semua yang selalu gagal dalam melakukan perlombaan, tetap semangat. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Segbit 4 akan mewawancari para peserta pemenang Kompas 5 bidang biologi. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Jadi nama saya Muhammad Fatah Zaki Farliansyah dari Segbit 4. Selanjutnya akan dilanjutkan di sebelah saya Tiara Ayu Chandra Kinanti dari kelas 8G. Saya Abu Rizal Nuraudi Ihsan dari kelas 9A. Kalau untuk Tiara Ayu Chandra Kinanti biasanya dipanggil siapa? Tiara. Kalau masnya? Kalau saya biasa dipanggil Abu Rizal. Jadi untuk yang pertama, kenapa memilih bidang biologi? Karena bidang kesukaan dari kecil. Kalau masnya? Karena dari semenjak SD emang bidang saya di IPA, terutama di biologinya. Kenapa kalau tidak memilih fisika? Karena susah, karena nggak bisa. Kalau untuk membagi waktunya antara main terus belajar untuk istirahat, bagaimana Tiara? Biasanya kalau belajar itu malam. Jadi tiap malam itu langsung belajar itu sampai jam sebelum tidur. Kalau untuk istirahatnya biasanya? Untuk istirahatnya biasanya pulang sekolah itu langsung tidur. Jadi pulang sekolah. Jadi malamnya itu langsung bisa buat belajar. Berarti tidak ada kayak waktu main juga ada? Ada di sorenya. Oh, berapa jam biasanya kalau main? Kalau tidur. Ya kalau tidur sama mainnya. Kalau istirahatnya itu kegiatan istirahat itu mulai pulang sekolah sampai jam 3, jam 4, jam 5 itu ngaji. Terus pulangnya itu langsung belajar sendiri di rumah. Oh, berarti tidak ikut bimbel kayak itu les apa itu? Ikut di sekolah kalau siang. Oh siap. Oke. Kalau masnya untuk membagi waktu antara main, istirahat sama belajar bagaimana mas? Ya sama juga, setiap malam saya belajar, terus kadang saya istirahatnya itu ya pulang sekolah itu langsung istirahat. Kalau misalkan lagi gabut gitu biasanya main atau mungkin ngerjain belajar juga gitu. Ya, gitu. Berapa jam biasanya mas kalau istirahatnya?
Mungkin 3 jaman lah. Kalau belajar nggak sampai 4 jaman. Kalau belajar saya nggak terlalu lama-lama, ya 2 jaman, 2 jam. Tergantung kalau misalkan semakin dekat sama hari hanya misalkan itu waktu belajarnya saya perpanjang. Kalau misalkan lama ya sebentar aja. kalau untuk ikut bimbel atau les bagaimana? Kalau les saya les privat di rumah, jadi saya manggil guru, terus juga bimbel di sekolah dulunya kelas 7 sama 8-nya. Oke, terus untuk memenangkan lomba itu apakah ada motivasi yang mendukung untuk memenangkan lomba? Karena saya ingin membuktikan kalau dari bidang yang saya suka dari kecil tuh bisa juara. Oke. Kalau masnya bagaimana motivasinya? Motivasi saya dari orang tua saya lah. Orang tua saya jadi motivasi saya untuk terus maju, untuk terus meraih cita-cita. Ya. Kalau boleh tahu cita-citanya apa, Mas? Saya sih dari dulu pengennya menjadi seorang TNI Angkatan Udara. Cuman ya lihat nanti saja lah. Cita-cita saya sementara itu hanya itu saja. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan untuk para siswa yang di SMP 5 atau yang lainnya? Tetap semangat. Kalau kalian suka sama suatu bidang, berusahalah nanti kalian bisa berprestasi gitu. Jadi intinya tetap semangat, jangan menyerah. Kalau masnya, apa pesan untuk para siswa di SMP 5 atau yang lainnya? Sama, intinya semangat ya, jangan menyerah. Terus kalau misalkan kalian itu gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin awal-awalnya berat, tapi lama-kelamaan kamu bisa mendapatkan pengalaman dari itu, dan suatu saat kamu bisa meraih yang lebih besar dari kegagalan itu. Oke, baik, mungkin segini aja karena puasa dan panas cuacanya. Jadi saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, kembali lagi sama OSIS Lokatara. Di sini kami dari Segbit 4 akan mewawancarai pemenang kompetisi Kompas 5. Nah, sebelum masuk sesi pertanyaan, mari kita kenalkan narasumbernya. Di sini ada Mbak Bivani Ivana Cordelia dari kelas 9G. Nah, aku juga ingin memperkenalkan diri nih. Namaku Sofi Aulia Larasila dari kelas 7E. Nah, udah kenalkan kan nama kita? Sekarang lanjut ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama nih, apakah Mbak Bivani pernah memenangkan lomba sebelumnya? Kalau pernah, bagaimana cara Mbak Bivani memenangkannya? Pernah ya, saya udah mengikuti lumayan banyak lomba olimpiade matematika dari kelas 7 sampai kelas 9 ini. Terus saya cara menangkannya belajar secara maksimal, terus juga berdoa pastinya, terus juga meminta bantuan ya daripada guru-guru bimbingan. Terus ya gitu aja sih, dengan berdoa terus tinggal belajar gitu aja. Terus ya hasilnya diserahkan kepada yang di atas. Oh gitu ya Mbak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Berapa lama biasanya Mbak Bivani berlatih atau kayak bimbingan gitu? Kalau bimbingan tuh biasanya kalau di sekolah 1-2 jam. Terus juga saya ada bimbingan di luar sekolah itu buat memperdalam materi-materi yang kurang saya pahami, itu sekitar 2 jam sampai 3 jaman. Oh gitu ya Mbak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kesulitan untuk meraih prestasi yang telah Mbak Bivani raih? Jika ada, bagaimana solusi yang Mbak Bivani pikirkan? Kesulitannya ada ya. Waktu itu saya kelas 7 dan 8 kesulitan untuk mendapatkan juara 1 karena saingannya cukup ketat dan saingannya juga cukup pintar-pintar. Jadi saya agak kesusahan untuk mendapatkan juara. Jadi saya terus berusaha dengan belajar semaksimal mungkin. Terus saya juga minta doa-doa daripada orang tua dan guru-guru gitu aja sih. Oh gitu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi Mbak Bivani sehingga ingin menjuarai lomba itu? Sebenarnya saya ikut lomba-lomba itu awalnya iseng ya kan. Yeah. Terus karena menang jadi kan ketagihan.
Jadi ya ikut lomba-lomba terus dari situ. Terus juga karena ada rasa ketidakpuasan ya terhadap diri sendiri, jadinya ingin terus mencoba hingga mendapatkan yang terbaik gitu kan. Terus juga karena Kompas 5 ini adalah lomba terakhir yang saya ikutin di SMP ini, jadi saya ingin memberikan yang terbaik kepada diri saya sendiri dan juga kepada sekolah. Oh gitu ya Mbak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada target selanjutnya yang ingin Mbak Bifani lakukan? Atau mungkin ada hal baru yang ingin Mbak Bifani lakukan? Untuk saat ini kayaknya masih belum ada target selanjutnya sih. Oh gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mbak. Bagaimana menurut Mbak Bifani tentang siswa yang malas belajar? Boleh diberikan pesan-pesannya? Untuk siswa yang malas belajar mungkin banyak banget ya di sini ya. Tapi saya juga malas sih sebenarnya. Cuman kalau sekali, 2 kali atau jarang-jarang itu kayaknya mungkin masih nggak apa-apa lah ya, masih fine aja. Mungkin jangan terlalu malas ya, karena pendidikan tuh yang utama ya di hidup kita. Jadi kita dengan cara kita berpikir, kita berperilaku itu kita dapatkan dari apa yang kita dapatkan dari belajar itu. Jadi mungkin kalau misalnya lagi malas gitu, mungkin cari teman-teman yang semangat belajarnya lumayan tinggi, jadi kita ketularan semangat belajar juga, atau cari lingkungan-lingkungan yang positif, jadi kitanya nggak malas lagi. Oh gitu ya Mbak. Nah, jadi sekian dulu dari wawancara untuk Mbak Bifani. Jika ada salah kata, aku minta maaf. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.